dalam pembelajaran nahwu mengetahui isim, fi'il, dan huruf. Kita melanjutkan. Fokus kita berikutnya adalah pada isim yang didomahkan letaknya di mana. Ada 7 letak. Letak paling awal maka dinamakan dengan mubtada. Kita lihat di dalam kotak sambil melihat ke dalam contoh-contohnya. Isim yang berada isim dirofakkan di awal kalimat maka namanya mubtada. Jadi ibu-ibu sekalian memperhatikan isim yang dirofakkan letaknya di mana. Apabila yang letaknya di awal kalimat maka isim rofa letaknya di awal namanya mubtada. Isim rofa letaknya di awal namanya mubtada. Kalau isim yang didomahkan ada letaknya didahului yang lain maka kita menyebutkannya contohnya nurun isim rofa letaknya setelah. Maka nyebutkannya letaknya setelah. Tapi kalau al ilmu isim rofa letaknya di awal. Kalau yang lainnya letaknya setelah. Letaknya setelah. Nah, contoh al ilmu nurun. Al ilmu adalah isim yang dirofakan di awal kalimat. Maka nama dia adalah mubtada subjek. Nurun isim yang dirofakan letaknya setelah mubtada. Maka nama dia adalah khobar predikat. At-thalibu adalah isim yang dirofakan letaknya setelah fiil aktif zahaba. Maka isim yang didomahkan setelah fiil aktif namanya fa'il, pelaku. Namanya adalah fa'il, pelaku. Ad-darsu adalah isim yang dirofakkan letaknya setelah fiil pasif kutiba, maka nama ad-darsu ini adalah naibul fa'il, pengganti pelaku. Namanya naibul fa'il, pengganti pelaku. Al-insanu adalah isim yang dirofakan letaknya setelah kana, maka al-insanu kedudukannya sebagai isim kana, isim kana. Domah setelah kana dinamakan isim kana. Qaribun adalah isim yang dirofakan letaknya sebelumnya ada inna atau setelah inna, maka namanya khobar inna. Kalau rofa setelah kana namanya isim kana. Kalau rofa sebelumnya ada inna maka dinamakan dengan khobar inna. Sekarang at-tufahu isim rofa di awal kalimat maka kedudukannya sebagai mubtada. Fakihatun adalah isim rofa letaknya setelah mubtada maka namanya khobar mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu senantiasa berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Ladhidatun ini kedudukannya tidak didahului oleh apapun, tapi letaknya setelah fakihatun, ikut-ikutan. Maka ladhidatun dinamakan dengan na'at atau kata sifat dari fakihatun. Saya ulangi, konsentrasi pada materi ini adalah mencari isim yang didomahkan letaknya di mana. Apabila isim yang didomahkan letaknya di awal kalimat, maka nama dia adalah mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Bisa dilihat pada kolom. Maka al-ilmu letaknya di awal kalimat, nama kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai subjek. Sebagai mubtada atau dalam bahasa Indonesianya sebagai subjek. Itu pada kata al-ilmu sebagai subjek, sebagai mubtada. Kemudian lafadz nurun adalah isim yang dirofakkan letaknya setelah mubtada, dinamakan dengan khobar mubtada, predikat. Lafadz at-thalibu adalah isim yang dirofakkan
letaknya setelah fiil aktif, maka namanya naibul fa'il. Hampir dekat dengan nomor 3, ad-darsu, letaknya setelah fiil aktif. Kalau yang nomor 2 setelah fiil aktif, kalau yang bawah setelah fiil pasif, kutiba. Maka ad-darsu namanya naibul fa'il. Kenapa tidak fa'il? Karena kata kerjanya adalah pasif. Al-insanu setelah kana namanya isim kana. Qoribun setelah inna namanya khobar inna. Kemudian ladhidatun mengikuti lapad fakihatun. Sama-sama tanwin. Fakihatun tanwin. Ladhidatun tanwin. Fakihatun dengan dhammah. Ladhidatun dengan dhammah. Maka lapad ladhidatun kedudukannya sebagai naat atau sebagai tawabi. Baik. Itu adalah 7 isim yang dirofakan, maka dia akan memiliki kedudukan kata. Kedudukan kata. Baik, ibu-ibu sekalian, barangkali akan ada mencoba dulu kedudukan kata dari masing-masing 6 contoh berikut ini untuk mengasah. Mengulangi terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan kita. Baik, mangga barangkali ada ibu-ibu yang akan mencoba dulu kedudukan kata. Konsentrasinya adalah pada isim yang dirofakan, letaknya di mana. Setiap masing-masing yang dirofakan atau yang didhammahkan mengetahui letaknya di mana, maka akan mengetahui kedudukan katanya. Baik, mangga ibu-ibu tidak akan berlanjut dulu ke materi berikutnya sebelum betul-betul terasah kedudukan kata namanya seperti apa. Baik, mangga silakan yang akan mencoba terlebih dahulu kedudukan kata pada 6 contoh di atas ini. Baik, mangga Bu, silakan. Abdi Pak Ustadz. Mangga Bu Lilis. Al-ilmu nurun al-ilmu, isim yang diropakan, letaknya di awal kalimat disebut mubtada. Nurun, isim yang diropakan, letaknya setelah mubtada disebut khobar mubtada. Betul. At-thalibu, isim yang diropakan, letaknya setelah fiil aktif yaitu fiil dahaba, disebut fa'il, yaitu pelaku. Betul. Ad-darsu, isim yang diropakan, letaknya setelah fiil pasif yang disebut naibul fa'il atau pengganti pelaku. Iya, betul. Al-insanu, isim yang diropakan, letaknya setelah kana, yaitu disebut isim kana. Betul. Qoribun, isim yang diropakan, letaknya setelah ina, disebut khobar ina. Betul. At-tufahu, isim yang diropakan, letaknya di awal kalimat, disebut mubtada. Betul. Fakihatun, isim yang diropakan, letaknya setelah mubtada disebut khobar mubtada. Betul. Ladhidatun, isim yang diropakan, tidak ada unsur semuanya, dinamakan tawabi. Ya, betul. Hatur nuhun Bu, laras pisan 100%. Mohon mangga hatur nuhun. Nu sanesna mangga Bu. Kada dicobi supados tiasa kedudukannya. Sebelum nanti beralih ke Al-Qur'an. Bu Retna mangga Bu. Pak Ustadz mau bertanya dulu. Ya, mangga Bu, silakan. Kalau sepertinya mubtada, emang kalau disebut mubtada, emang mesti selalu yang dirofakan gitu Pak Ustadz. Kalau selain itu, kalau nggak rofa, mesti rofa ya Pak Ustadz. Betul, wajib rofa dan letaknya di awal kalimat Bu. Ya, wajib berarti mesti rofa. Ya. Oh iya, iya. Ya, sekali nyoba Pak Ustadz. Mangga Bu. Al-ilmu, isim yang dirofakan, letaknya di awal kalimat, di kedudukannya mubtada. Betul. Nurun, isim yang dirofakan, letaknya setelah mubtada, kedudukannya khobar mubtada. Betul. At-thalibu, isim yang dirofakan,
Keletak